dari TPG. Kali ini kita lagi ada di Surabaya di Concerto Art of Sound. Tinggal lihat di Google Map aja, ada di Concerto. Ini adalah bengkel paling kondang se-Indonesia Raya yang you bakal nggak percaya kalau yang namanya satu mobil kayak mobil bangsa cuma Innova begini bisa ngebikin audio mobil di dalamnya dengan harga 6 kali lipat dari harga mobilnya. Gila nggak? Jadi kalau misalnya ini harga 400-an, rekor terbesar dalam satu mobil pasang audio itu bisa sampai 2,5 M. Gila. Nah, kita nih dari Semarang juga bawa mobil hasil karya kita minta ke Koriki, ownernya namanya Koriki ya, untuk ngetes dan menilai bagaimana sih hasil bikinan kita. Karena selama beberapa bulan ini TPG dengan divisi yang namanya Soundsphere itu berguru kepada bos Ricky Concerto Art of Sound. Jadi secara berkala kita bikin mobil, kita berkala juga datang ke sini untuk dinilai kerapian pekerjaannya bagaimana, kemudian hasil tuning audionya bagaimana. Tujuannya supaya kita dari TPG atau Soundsphere Semarang itu bisa keep up ilmu dan pengalaman dari bimbingannya Koriki. Nah sekarang Korikinya lagi ada di atas, yuk kita naik. Ngomong-ngomong, ini bajunya juga bajunya Concerto. Ini tandanya kalau kita memang anak bisnisnya resmi dari Koriki. Koleksi pialanya banyak, jadi udah berpengalaman di bidang audio selama lebih dari 15 tahun dan sudah champion nasional berapa kok? 800 ya? 855 juara nasional dan 20 piala juara Asia. Gila. Nggak main-main ya. Thank you waktunya Bu. Thank you. Apa ini? Dalam rangka apa ini ke Surabaya ini? Ya pertama kan kita udah jadi anak didiknya Koriki beberapa bulan nih. Nah secara berkala memang kita harus datang ke sini nunjukin hasil karya kita. Dari sisi kerapian sudah ada upgrade belum dari beberapa bulan sebelumnya. Kemudian dari sisi tuningnya sudah ada perbaikan belum. Nah tujuannya supaya makin hari ilmu kita makin bisa naik, makin bisa meningkat, supaya kita bisa mendeliver kerjaan audio yang benar-benar berkualitas buat teman-teman di Kota Semarang. Lo mobil lu turun nggak? Turun. Turun. Oh. Yang buat kompetisi Solo besok kan? Iya, besok. Turun. Kan itu ada 3 asosiasi itu. Betul. Mau turun semua. Wedian. Biasa anak muda maunya gaspol. Kan kita masih baru di dunia audio, jadi kita harus dalam tanda kutip cari nama juga. Betul. Kita juga udah bikin capek-capek nih mobilnya. Betul. Kalau bisa kita pamerkan di banyak ajang kan lebih terbayar gitu kerja kerasnya. Jadi menurutku gini Van, kalau memang kita kita itu kalau di toko itu kan artinya kita ini berusaha memuaskan ini ya konsumen ya. Yes. Jadi semoga apa yang kita buat itu bisa memuaskan konsumen. Nah, tetapi ada satu level di atas itu, selain memuaskan konsumen itu kita juga kepengen membuktikan sesuatu hasil dari pekerjaan kita buat konsumen. Nah, caranya itu bagaimana ya? Caranya itu dengan kita mencobanya di kompetisi gitu loh. Coba deh, misalnya kalau Irfan yang punya mobil gitu ya, sudah puas akan suaranya, sudah seneng banget. Tapi habis gitu mobilnya diakui oleh beberapa orang yang disebut juri ya, dan mengatakan juga mobil Irfan itu bagus. Tentu konsumen itu jadi lebih puas ya. Betul. Nah, itu bukan ajang untuk kita
sombong atau ajang buat gua jago nih, nggak begitu. Tetapi dengan ikut kompetisi itu kan kita mendapatkan komen dari juri, sehingga kita tahu, kita anggap nih dalam tanda kutip, kita anggap juri itu kan lebih berpengalaman. Betul. Atau mempunyai pengalaman dalam mendengarkan audio. Ketika dia itu memberikan masukan ke mobil kita dan kita mendapatkan score sheet-nya, kita cek, kita bisa perbaiki. Betul. Gitu. Dan kalau menang, nah tentu saja itu menjadi bonus buat toko kita, buat kita juga menghargai kita sudah capek dengan kita dapatkan trofi kemenangan ya, dan juga sebagai dari sisi konsumen itu juga tentu lebih memuaskan dia gitu. Betul. Supaya besoknya upgrade. Memang ujung-ujungnya duit ya. Oke, Irfan, apa ini mau ngapain ini? Oke, Koko. Jadi bengkel Concerto ini kan udah berapa tahun? 15 ya? 15 and more ya? 15 tahun. Kalau you udah berkecimpung di dunia audio, udah lebih dari 15 tahun lebih, ya? Oke. Nah, artinya kan bengkel Concerto ini sudah punya basis customer atau pelanggan loyal. Ya, kurang lebih begitu. Komunitas ya, kita sebut komunitas ya. Oke. Nah, dari komunitas ini dan terutama juga Koko yang udah berkecimpung lama, pasti kan punya produk-produk yang Koko dari secara hati ini serak banget kalau mau jualan. Somehow mungkin karena secara kualitas barangnya oke, atau secara brandnya juga bisa dijaga, atau kalau kita mau deliver produk itu ke pelanggan juga Koko pede. Nah itu produknya apa aja tuh? Itu yang kita mau cari tahu di shoot-nya sekarang. Gitu. Oke, jadi sebelum kita menuju ke produk ya, itu Irfan ini kan mungkin baru memulai ya. Betul. Baru memulai ya. Nah, jadi kalau dalam kita memilih produk itu, yang penting yang masang itu harus yakin dulu. Oke. Ya kan? Yakin dulu. Kalau Irfan bilang sudah meyakinkan produk itu bagus, ya tentu itu bagus. Oke. Kalau Irfan sendiri tidak yakin, ya berarti ya Irfan tidak mungkin membuat itu jadi bagus. Yes. Betul kan? Yeah. Nah, yakin dulu produk itu bagus. Kita tidak berbicara merek, karena merek itu bisa apapun itulah. Saya ini tipikal orang yang bukan mendewakan 1-2 buah merek, tidak. Saya ini tidak begitu. Selama 15 tahun saya menggunakan mungkin puluhan merek. Buktinya puluhan merek. Buktinya ya kalau di ajang kompetisi ya menang-menang aja. Buktinya komunitas saya juga tetap menerimanya dengan hasil yang bagus gitu, ya kan. Jadi dalam membuat car audio itu bukan mereknya. Jangan berpatokan ke mereknya, tapi ke pribadinya. Kalau Irfan bisa membuat itu bagus, berarti merek apapun itu akan bisa bagus. Nah, jadi konsumen jangan dikotak untuk percaya bahwa merek A bagus, merek B jelek. Tidak ada. Yang ada hanya orangnya yang belum bisa bikin bagus. Paham ya? Gitu. Nah, selama 15 tahun tidak ada yang tidak tahu kalau Ricky ini disebut Ricky Vokal. Iya, dari grup Audio Workshop ya. Semua menyebut aku Ricky Vokal, ya boleh aja bilang saya Ricky Vokal, karena memang saya 15 tahun saya menggunakan vokal untuk bertanding. Nah, mungkin piala yang saya sudah dapatkan 855 itu mungkin 90% itu saya pakai vokal. Jadi merek vokal itu bagus. Gitu. Nah, kebetulan hari ini ceritanya sedikit berbeda. Mulai dari tahun lalu saya mempunyai kesempatan sendiri untuk dipercaya oleh brand gitu. Ada brand yang asalnya dari Jerman, yaitu Audio Circle, terus sama brand dari Itali, itu Stack. Nah, Stack Itali. Audio Circle ini bisa dibilang brand baru ya, baru 2 tahun. Kalau Stack udah puluhan tahun. Stack itu satu generasi sama ini Audison. Ya, Stack Audison. Jadi pemain itu lama ya? Lama sekali itu. Nah, terus apa? Nah, ini Stack. Stack. Nah,
Untuk dari produk-produk ini sendiri semua lini levelnya ada. Seperti Audio Circle itu. Audio Circle mulai seri Stuttgart dengan harga entry level ya under 2 juta itu ada. Terus naik lagi sampai level yang paling tinggi itu tipe Proline. Proline-nya di harga 56 800. Oke. Ya, gitu. Stack juga begitu. Ada mulai entry level sampai ke yang high end. Nah, mulai tahun lalu saya sudah mendapatkan kesempatan untuk bisa fokus ke brand yang kebetulan percaya dan saya juga memfokuskan ke brand-brand itu. Nah, Audio Circle dan Stack. Jadi sekarang dan kedepannya mungkin nanti 90% pertarungan saya ini akan menggunakan ini. Merek Audio Circle dan Circle Stack. dan Stack. Jadi ini adalah 2 merek game changer nih kayak ini. Calon penantang, bukan penantang, calon. Iya, penantang incumbent kan. Ya, newcomers tapi dengan tim yang saya rasa bukan newcomers gitu loh. Karena kebetulan kita juga mempunyai tim di berbagai kota yang juga bukan pemain baru ya gitu loh. Pemain barunya yang Semarang. Nah, di sini kan kebetulan Irfan juga memegang untuk Stack dan Audio Circle untuk di daerah Semarang. Gitu. Jadi apa yang kita lakukan di tim ini, pembelajaran pasti ada karena kita ini tidak mau barang kita deliverkan ke konsumen dengan hasil yang jelek. Yes. Nah, itu kita tidak mau. Jadi buat dealer-dealer kita, termasuk Irfan juga mengalami kemarin ya. Jadi kita membekali semua dealer-dealer kita itu untuk bisa setidaknya mengenal dulu produknya itu apa, kelebihannya itu apa, dan bagaimana melakukan install itu dan tuning itu sampai membuat produk ini bagus. Yes. Nah, kemampuan itu bisa dipakai buat brand lain juga tidak apa-apa. Kita tidak ada masalah gitu loh. Yeah. Tetapi kita yakin menggunakan produk kita dengan apa yang kita bagikan itu akan tentu membuat produk kita ini siap untuk disajikan ke konsumen dengan hasil yang bagus. Oke. Nah, kurang lebih begitu. Audio Circle sama Stack ini kan akan menjadi game changer dalam dunia kompetisi. Termasuk kayaknya udah mulai jalan sejak kemarin ke tahun lalu akhir ya. Yes. Jadi merek Audio Circle dari Jerman dan Stack dari Stack ya, bacanya Stack. Stack dari Italia ini akan menjadi game changernya dalam dunia kompetisi di bawah naungannya Cocorico. Yes. Kan? Yang sudah dimulai dari sejak tahun 2020 ya. 2000 berapa? 2021. Jadi kita memulai ini pertama kali itu bulan Desember 2020. Nah itu saya ikut tuh. Pertama kalinya saya ikut kan? Yes. Di mana itu? Surabaya kan? Enggak, sebelum itu sudah ada. Sebelum itu di Grand Pakuwon. Itu 2020. Desember. Enggak, 2020 Desember di sini kok. Grand Pakuwon. Iya. Itu aku ikut tuh. Itu pertama kalinya. Dulu apa Yuanda dulu ya? Yuanda dulu. Iya, enggak, sebelum itu ada. Oh iya ada. Oke. Ya, berarti saya ikutnya yang kedua lah ya. Iya. Nah, jadi kembali karena kan ini kompetisi. Kalau untuk konsumen atau pelanggan-pelanggannya Cocorico yang mau pasang audionya dalam kebutuhan yang namanya daily use atau buat harian, berarti ada juga ya produknya? Range kita semuanya. Nah, jadi gini, aku juga enggak tahu ya kenapa banyak orang yang selalu bilang begini, saya pasang cuma buat harian kok, saya pasang buat kontes, saya pasang, apa bedanya gitu loh. Kalau di aku terus terang mobil harian itu ya mobil kompetisi itu ya mobil harian, karena saya mempunyai standar pemasangan yang paten, pakem. Oke. Nah, saya tidak bisa melakukan pemasangan, misalnya ada konsumen datang ngomong gini, buat ngirit saya mau pasang peredamnya 2 aja, saya nggak mau pasang, karena dalam memasang car audio itu saya punya standar minimal hasilnya adalah suaranya seperti begini. Nah,
Seperti begini itu contohnya apa? Tidak boleh ada vibrasi di pintu. Jangan menganggap adanya vibrasi di pintu itu lalu kamu anggap itu sebagai pasangan harian tidak apa-apa, bisa diterima. Lalu kompetisi baru tidak boleh. Oh no. Buat saya konsumen itu sudah keluarkan uang berapapun, misalnya tidak usah tinggi-tinggi deh, 10 juta misalnya gitu. 10 juta, berilah konsumen hasil yang terbaik di angka 10 juta. Begitu. Tapi jangan bilang begini, lah kan 10 juta, peredamnya cuma bisa dapat 2 misalnya. Lalu getar-getar ya tidak apa-apa dong. Oh ya jangan begitu gitu loh. Jadi buat aku pemasangan harian sama pemasangan kompetisi itu totally sama. Tidak ada yang berbeda, sama sekali tidak ada yang berbeda. Saya punya standar pemasangan yang seperti gini. Misalnya saya mengharuskan peredam itu adalah seperti begini gitu ya. Nah, biarpun kamu pasang 5 juta pun peredamnya harus begitu. Nah, kayak gitu. Karena saya nggak mau masang 5 juta mentoleransi adanya vibrasi. Saya nggak mau. Karena vibrasi itu membuat suara itu jadi nggak enak ya gitu. Aku nggak mau. Gitu. Mau 5 juta, mau 100 juta, mau 1 miliar, terserah. Pokoknya standar saya pintu tidak boleh vibrasi, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Sehingga menghasilkan satu standar hasil suara yang saya standarkan. Nah, tapi ketika tidak bisa mengikuti standar saya cenderung nggak mau. Kenapa? Karena saya percaya itu sebuah bom waktu di mana itu akan menyerang saya balik. Jangan karena ngirit, mentoleransi hal-hal yang nggak perlu, lalu suatu saat orang itu tiba-tiba ke tempat lain dan membodoh-bodohkan kita. Masa peredam jadi aja bumerang begini, ya? bunyi semua gini-gini, bodoh, kan repot. Saya nggak mau gitu. Bukan berarti kita egois lalu kenapa cenderung mahal. Kita nggak mahal, tetapi barang yang kita pasang itu ada jumlahnya. Misalnya sometimes orang bilang masang peredam 2 itu boleh, kalau saya 8 2 nggak usah pasang. Kenapa? Karena saya tahu itu akan jeleknya di mana. Kalau nggak bisa beli 8, pulang dulu, nabung dulu, nanti kalau sudah cukup baru pasang. Aku gitu, nggak maksain ngikutin sampai keluar dari pakem standar hasil yang aku mau, itu nggak mau. Gitu. Ya semoga itu juga bisa dilakukan di Semarang gitu loh. Pastinya sih, harusnya begitu. Jadi kesimpulannya nih, salah satu faktor utama yang bisa bikin Concerto ini makin kesini nih, makin jaya, yaitu adalah standar quality-nya pakem banget dan nggak bisa digoyang sama keinginan pelanggan atau pelanggan yang mau nawar-nawar begitu ya. Bukan maksudnya nawar nggak boleh, tapi artinya pada saat pelanggan mau datang bikin audio di Concerto, maka sudah pasti akan mendapatkan standar minimum sekian. Dan ini yang dipertahankan terus supaya in the end konsumen atau pelanggan itu akan mendapat car audio system yang sudah layak dan mumpuni. Dan bahkan kalau misalnya pelanggan ini belalah nih, misalnya pergi ke bengkel lain untuk dicek audionya dan lain-lain, nggak akan dicacatin ya? Iya betul. Nah, kalau mau mencacati semua namanya pekerjaan itu bisa dicacati lah ya. Tapi kan kita meminimalkan. Contoh aja gini deh, kita pergi McDonald deh, pergi McDonald, bisa nggak Irfan bilang begini? Nah, saya bisa tuh bikin hamburger lebih enak dari situ. Gitu. Bilang gini, waduh, ayam ini 30.000. Terus Irfan bilang begini, aduh ini ketinggian, aku mau beli ayamnya yang 10.000 aja. Mereka layani nggak? Enggak, karena mereka sudah punya pakemnya. Nah, kalau kita downgrade segitu, McDonald-nya akan protes. Itu bukan McDonald, betul kan? Betul. Nah, sama aja. Kalau saya bilang standarnya adalah sampai di sini. Nah, standar ini kan macam-macam kan. Kita memulai standar yang paling bawah. Tentu kadang standar yang paling bawah itu buat orang lain itu sudah cukup atas. Tapi buat saya itu paling bawah. Gitu. Nah, paling bawah ini jangan dibawahkan lagi. Kalau dibawahkan lagi, saya cenderung nggak mau. Semoga paham lah ya, Ibu. Jadi standard quality is king. No, king nggak enak, queen. Thank you banyak. Terus satu lagi nih Koko, terakhir. Dengar-dengar Koko juga punya satu brand lagi, yang namanya kayak ke Meksikoan gitu ya. Namanya kalau nggak salah Dios de la Música. Ya betul. Pengejaannya udah bener kan? Betul. Betul. Dan Dios de la Música ini pertamanya produknya kuatnya di
kabel ya, kabel. Terus kemudian sekarang sudah merambah ke prosesor, yang mana prosesornya sudah built-in power, dan memang tren saat ini dalam dunia car audio adalah prosesor yang built-in power plus built-in media player via Bluetooth ya. Ya, betul. Nah, betul. sehingga kalau kita beli prosesor yang model ini nih, compact banget, tapi powernya ada, dan kita jadi nggak terlalu tergantung sama kualitas head unitnya ya. Loh, kalau kita menggunakan via Bluetooth, artinya head unitnya kan kita sudah nggak pakai. Gitu. Jadi mau head unit hari ini kan banyak atau mobil-mobil yang orang itu nggak mau lepas head unitnya karena dianggap head unitnya ini sudah oke, eye catching, sudah menu-menunya sudah oke, bla bla bla. Ya sudah, nggak apa-apa. Jangan dipaksakan masuk ke ranah head unit harus kotak universal bla 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 gitu kan. Orang awam ya head unit gede misalnya Innova atau VRZ atau apa gitu kan menyenangkan gitu loh dilihat. Kenapa kita harus paksa dia jadi 7 in kecil gitu? Enggak juga. I see. Nah ini kalau nggak salah produknya ini nih. Ya. Boleh nggak kasih review singkat aja? Jadi yang saya dengar juga Koko pakai produk ini oke banget. Hasilnya juga bikin banyak pelanggan yang puas. Itu menurut Koko apa sih kelebihan produk prosesor power Dios Della Musica ini dibanding yang lain gitu? Oke, jadi begini. Zoom. Jadi begini ya. Saya punya power prosesor itu stack itu dengan tipe SDSP 10. Oke. Dengan harga bisa 18 juta. 18. Nah, buat entry level itu kan sesuatu yang mungkin perlu proses untuk mencapai ke sana ya. Nah, saya ini untuk entry levelnya pakai apa gitu. Nah, kebetulan saya punya teman yang memang sering main yang entry level gitu. Lalu saya pesan lah sama dia dengan menggunakan brand saya sendiri. Nah, prosesor ini buat saya ini satu fleksibel, gampang. Untuk dioperasikan itu sangat gampang. Terus kedua ini ya, errornya sangat minim. Sering kita dapat banyak prosesor itu kan tiba-tiba ininya mati, channel ini mati, channel itu mati, tiba-tiba begini begitu jeduk mati, nyalain matiin jeduk. Jeduk tuh kayak kalau kita starter mobil sama matiin mobil bunyi bub begini. Nah, ini tidak ada ditemuin di sini, tidak ada. Jadi ini saya pesan dengan 50 watt. 50 watt saya rasa cukup. 50 watt ada yang 4.8 ya, berarti powernya 4 channel, prosesornya 8 channel. Kalau ketika teman-teman itu masang 2W, udah pakai ini aja. Nah, tapi kalau ketika masang 3W, tinggal ditambahkan satu amplifier lagi untuk ke mid bass dan subwoofer. Gitu. Nah, saya sendiri pilih ini karena saya memang nggak punya power processor yang entry level. Nah, kebetulan teman saya ini juga suka main beginian, saya minta sama dia. Udah dengan saya pilih-pilih sesuatu ya itu namanya ya mungkin disebut secret ya, kita pilih ini, pilih itunya, pilih ininya, akhirnya datang dengan yang menurut saya sudah sangat murah untuk entry level. Berarti prosesor Dios Della Musica ini sudah ada racikan khusus permintaan darimu ya? Itu rahasia. Ya, pokoknya itu ada sesuatu yang beda. Dan untuk kelas memang kadang saya bertanding kelas 15 juta, kelas 30 juta, mau pakai stack yang 20 juta kan nggak mungkin. Nah, sudah, saya akan pakai itu. Sampai saya tanding kelas 60 juta. Saya masih pakai ini? Yes. Gila. 60 juta. Barang gila. Sampai 60 juta. 120 juta baru saya, kan tanding itu ada 15, 30, 45, 60, 120. Nah, 120 baru saya pakai stack. I see. Sebelum itu, kelas itu saya pakai yang Dios Della Musica. Cukup. Ya, kantongnya nggak perlu jebol, tapi hasilnya maksimal. Cukup. Under 5 juta lah, under 5 juta. Under 5 juta. Ya, harganya under 5 juta. Kayaknya yang kita bicarain udah cukup banyak di kesempatan kali ini. Nanti dia nggak pulang-pulang karena ini hari Minggu katanya. Hari Minggu. Saya sampai mengorbankan jalan-jalan dengan anak dan istri hanya untuk ketemu lo katanya gitu.
Koko Riki, thank you banyak atas waktunya dan atas informasi yang udah diberikan ke kita. Dan kita harap tadi dari hasil percakapan kita dalam satu sudut pandang yang lain, saya juga merasa dan menangkap itu adalah masukan yang harus Semarang sebagai anak didiknya Ko Riki lakukan, yaitu menjaga standar kualitas. Mempunyai standarnya dulu ya. Setelah mempunyai dan paksakan itu harus begitu. Oke. Gitu. Jadi buat teman-teman juga untuk stack, audio circle atau Diostella Musica, kita sudah bekerja sama dengan Irfan ya di Semarang. Jadi buat teman-teman yang bisa yang ada di Semarang, kalau mau coba atau mau melihat bisa. Nah, kalaupun misalnya inilah gunanya teman banyak ya, Irfan, ya. Misalnya kita ini banyak teman-teman di kota-kota. Nanti bisa-bisa aja tidak menutup kemungkinan customer Irfan itu di Semarang tiba-tiba audionya mati. Posisi matinya di mana? Di Jombang. Silakan nanti ke Inus Harvest Audio, dia akan bantu dan itu mostly nggak ada charge lah. Kita semua di tim ini kita saling bantu supaya ujung-ujungnya juga konsumennya yang dimanjakan. Happy. Kalau ada misalnya di Surabaya lagi mati audionya, monggo silakan ke sini free of charge, aku akan benerin. Kalau ke Jember misalnya, kita ada teman di Jember. Gitu. Jadi itulah gunanya ada komunitas ya. Betul. Yes. Oke. Ya wis. Kayaknya nggak kelar-kelar nih Koko. Ya wis, aku mau pulang. Tapi thank you banyak ya waktunya. Thank you. Sehat selalu Koko, makin maju buat konserto. Kita tunggu championnya yang ke-1000 gitu. Sun. Cuma karena pandemi ini jadi agak melambat. Yes, oke. Ya buat teman-teman semua. Thank you teman-teman. Thank you. Nah, teman-teman Semarang, sebagai penutup dari vlog kita dalam acara Grebek, sebenarnya nggak ada acaranya juga sih, karena kita dadakan aja ke sini. Bukan dadakan, kesininya sih nggak dadakan, karena kita memang mau nguji mobil hasil karya kita ke Big Boss Riki untuk dinilai apakah hasil karya kita udah oke atau masih ada yang perlu diperbaiki, dan ternyata memang masih banyak di atas Taisan, masih ada langit gitu ya. Kita rasa kita kerjanya udah bagus banget di mobil kita, tapi ternyata masih banyak catatan oh ini harus gini, harus begitu gitu. Tapi kita dari Semarang, tim didiknya Koko Riki nggak akan pernah patah semangat, karena kita emang maunya belajar dan kita mau upgrade ilmu terus secara berkala, jangan sampai kita ketinggalan. Oke, nah di akhir vlognya ini seperti yang tadi udah diceritain sama Koko Riki yang memang jago di kompetisi, tapi juga punya produk untuk entry level yang buat audio mobil buat sehari-hari, walaupun standarnya bukan standar harian atau daily use gitu. Nah, ini adalah prosesor built-in power 4 channel dan 8 channel DSP dari Diostella Musica yang tadi Koko Riki nyebut harganya under 5 juta. Kenapa kok sekarang saya nge-vlog sendirian dengan barang ini? Karena kita punya kabar baik buat teman-teman Semarang, yaitu selama bulan April nanti, khusus untuk 5 pelanggan pertama, kita akan adakan program tebus murah. Power plus prosesor ini bisa ditebus hanya dengan harga 50% dari seharusnya. Berapa tuh 50%-nya? DM. Kayaknya kayak ngomongin harga di sini ya. Nah, jadi khusus selama bulan April hanya untuk 5 pembeli pertama akan mendapatkan harga 50% untuk power dan prosesornya. Terus kemudian nanti speakernya apa? Kemudian perlu pakai power tambahan nggak? Boxnya mau dibikin kayak gimana? Oke, nanti kan dekat. Jadi kayak gimana? Nanti boxnya mau dibikin kayak gimana, konsultasiin aja langsung via DM atau WhatsApp ke nomornya kantor TPG. Nah, kalau sudah pakai ini, dijamin hasil audio di mobil kamu akan jauh berbeda dari yang kamu pernah bayangkan. Itu aja sih paling ya. Kalau mau ngobrol-ngobrol via Japri atau DM. Oke? Thank you. See you dalam vlog berikutnya.